Halo semuanya, perkenalkan saya Gracelia Primalita Lenden dengan NIM 2510911112007. Jadi hari ini saya akan menceritakan sebuah pelajaran yang saya anggap sangat menarik semenjak saya masuk ke dalam blok 2, yaitu blok kardiovaskular. Semenjak saya masuk ke dalam blok 2 ini, ada banyak hal yang membuat saya kagum dan membuat saya merasa tertarik dengan mekanisme yang terjadi dalam tubuh kita. Saya menjadi sadar bahwa ternyata aktivitas kecil atau hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya diatur oleh mekanisme tubuh yang sangat kompleks. Dan mekanisme yang kompleks tersebut sangat sulit dipahami oleh kita sebagai manusia yang terbatas. Dan dari sana kita bisa mengetahui bahwa ternyata Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan mekanisme yang sangat kompleks tersebut jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Semenjak masuk ke dalam blok 2 ini, saya juga menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita bukan asal menciptakan saja, tetapi Tuhan betul-betul memperhatikan umatnya, dan Tuhan memang memiliki tujuan tertentu menciptakan kita sebagai manusia. Masuk ke dalam blok 2 ini, saya menyadari bahwa pertanyaan-pertanyaan simpel yang selama ini pun tidak pernah saya pikirkan, seperti kenapa ya kalau kita berolahraga jantung kita berdetak lebih cepat, atau di saat kita merasa gugup atau merasa sedih jantung kita berdetak lebih cepat juga, atau ketika kita begadang karena belajar paginya kita merasa pusing, tekanan darah kita turun, tapi kenapa tubuh kita masih bisa beraktivitas seperti biasa? Nah, hal itu terjadi karena Tuhan menciptakan suatu mekanisme dalam tubuh kita. Tubuh kita itu adalah sosok yang paling sayang dengan diri kita sendiri. Maksudnya apa? Tubuh kita itu selalu mengusahakan yang terbaik, dan tubuh kita juga selalu menciptakan suatu mekanisme kompensasi apabila terjadi suatu peralihan atau penyimpangan sekecil apapun dalam tubuh kita. Misalnya, di saat kita berolahraga atau beraktivitas fisik, sel-sel dalam tubuh kita ini membutuhkan nutrisi dan oksigen yang lebih banyak dibandingkan biasanya. Itulah mengapa jantung kita berdetak lebih cepat agar volume darah yang dikirimkan ke sel juga semakin banyak, sehingga kebutuhan sel terhadap nutrisi dan oksigen juga terpenuhi. Atau seperti pertanyaan yang tadi, kenapa di saat tekanan darah kita turun, misalnya gara-gara begadang, tapi kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya? Hal itu terjadi karena ada suatu mekanisme kompensasi dalam tubuh kita, misalnya RAAS atau renin angiotensin aldosteron system, di mana ketika saraf kita mendeteksi bahwa ternyata ada penurunan tekanan darah, itu akan memicu suatu hormon di dalam ginjal kita, yaitu hormon renin, yang akan mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1, kemudian diubah oleh ACE atau angiotensin converting system menjadi angiotensin 2, dan angiotensin 2 ini akan menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah yang akan menjadi mekanisme agar tekanan darah kita kembali normal. Hal-hal simpel seperti itu sangat membuat saya sadar bahwa memang sebagai manusia yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Dan salah satu hal yang bisa kita laksanakan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah menjaga tubuh kita dengan baik, karena ketika satu mekanisme dari tubuh kita rusak, itu akan sangat memengaruhi kelangsungan hidup kita. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang terbatas, mari kita sayangi tubuh kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah menciptakan kita dengan mekanisme-mekanisme yang sangat kompleks, tetapi mekanisme yang kompleks tersebut sangat membantu jalannya kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.